Izin memperkenalkan diri, nama Mirvan Andika, NPM 2021020123, Prodi Hukum Tata Negara kelas G, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih ibadah tentang sholat. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. 1. Sejarah dan dalil tentang kewajiban sholat. A. Sejarah tentang diwajibkan sholat. Perintah tentang diwajibkannya mendirikan sholat tidak seperti Allah mewajibkan zakat dan lainnya. Perintah mendirikan sholat yaitu melalui proses yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui proses Isra dan Mi'raj, di mana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal, melainkan harus secara keimanan. Sehingga dalam sejarah digambarkan setelahnya Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, umat Islam ketika itu terbagi menjadi 3 golongan, yang secara terang-terangan menolak kebenaran itu, yang setengah-setengahnya, dan yang yakin sekali kebenarannya. Dilihat dari prosesnya yang luar biasa, maka sholat merupakan kewajiban yang utama yaitu mengerjakan sholat dapat menentukan amal-amal lainnya, dan mendirikan sholat berarti mendirikan agama dan banyak yang lainnya. 2. Pengertian sholat. Secara etimologi, sholat berarti doa, dan secara istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti berupa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah, cara yang mendatangkan takutnya kepada Allah serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau mendahirkan hajat dan keperlakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Dalam pengertian lain, sholat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat merupakan ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sara juga, sholat merupakan penyerahan diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. 3. Syarat-syarat sholat. Beragama Islam, sudah baligh dan berakal, suci dari hadas, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan bagi perempuan seluruh anggota badannya kecuali muka dan 2 buah telapak tangan. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, menghadap kiblat, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. 4. Rukun sholat. Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang berkuasa atau yang mampu ketika sholat fardu, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Rukun dan tumak ninah. Iktidal dengan tumak ninah, sujud 2 kali dengan tumak ninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, tertib berurutan mengerjakan rukun salat tersebut. Yang membatalkan sholat. Sholat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja, dan sholat itu batal dengan hal-hal yang seperti tersebut di bawah ini: berhadas, terkena najis yang tidak termaafkan, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan 1 huruf yang memberikan pengertian, terbuka auratnya, mengubah baiat, misalnya ingin memutuskan sholat, makan atau minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sekali yang bersangatan,
membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud, tertawa terbahak-bahak, mendahului imamnya 2 rukun, murtad keluar dari Islam. 6. Sunnah dalam melakukan sholat. Dalam mengerjakan sholat terdapat 2 sunnah, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad membaca tasyahud awal, membaca salawat pada tasyahud awal, membaca salawat atas keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir, membaca kunut pada salat subuh, dan salat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Adapun sunnah hayat terdiri dari mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika berdiri dari ruku. Meletakkan telapak tangan yang sebelah kanan di atas pergelangan yang kiri ketika berdekat. Membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak membaca Fatihah. Membaca amin sesudah membaca Fatihah. Membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, yaitu rakaat pertama dan kedua sehabis membaca Al-Fatihah. Mengeraskan bacaan Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Pada saat maghrib, isya, dan subuh selain makmum. Membaca takbir ketika gerakan naik turun. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir, dengan membentangkan yang kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk. Duduk iftirasi dalam semua duduk sholat. Duduk tawarruk bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. Membaca salam yang kedua, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu salam pertama dan kedua. 7. Makruh sholat. Orang yang sedang sholat dimakruhkan apabila menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku, dan sujud. Menutup mulutnya rapat-rapat, terbuka kepalanya, bertolak pinggang, memalingkan muka ke arah kiri ataupun ke arah kanan, memejamkan matanya, mengadah ke arah langit, menahan dari hadas, berudah, mengerjakan sholat di atas kuburan, melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan sholat. 8. Hal-hal yang mungkin dilupakan. Dalam melaksanakan sholat, mungkin ada hal yang dilupakan, semisalnya lupa melaksanakan yang fardu, lupa melaksanakan sunnah ab'ad, lupa untuk melaksanakan sunnah hayat. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah dan diletakkan sebelum sholat, sebelum salam. Dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Apabila orang bimbang atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan atau rakaat yang telah dilakukan, maka harusnya ia menetapkan yang yakin, yaitu paling sedikit, dan hendak ia bersujud sahwi. 9. Salat fardu dan waktunya. Salat fardu itu ada 5 dan masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Kita diperintahkan untuk menunaikan salat-salat itu di dalam waktunya masing-masing. Zuhur. Waktu zuhur dimulai setelah condongnya matahari dari pertengahan langit dan berakhir pada waktunya apabila bayang-bayang suatu benda telah sama dengan panjangnya benda tersebut. Asar. Waktunya dimulai dari habisnya waktu zuhur hingga terbenamnya matahari, maka waktu asar telah habis. Maghrib. Waktunya dimulai dari matahari terbenam hingga hilangnya syafa awan merah. Isya. Waktunya dimulai dari terbenamnya syafa awan senja merah hingga terbitnya fajar. Subuh. Waktu subuh dimulai dari fajar siddiq hingga terbitnya matahari. 10. Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat.
Ada 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, kecuali sholat yang mempunyai sebab, yaitu setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, ketika terbitnya matahari hingga sempurna dan naik sekurang-kurangnya setinggi tembok, atau kurang lebih 10 derajat dari permukaan bumi, ketika matahari rembang di atas kepala hingga condong sedikit ke barat, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari, ketika mulai terbenamnya matahari hingga sempurna. 11. Salat sunnah. Adapun salat sunnah terdapat seperti salat rawatib, salat sunnah wudu, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat tahajud, salat istigharah, salat sunnah mutlak, salat sunnah awwabin, salat sunnah tasbih, salat sunnah taubah, salat sunnah hajat, salat tarawih, salat witir, salat id hari raya, salat dua gerhana, salat istisqa. 12. Beberapa pelajaran dan kewajiban salat. Salat merupakan syarat menjadi takwa. Salat merupakan benteng dari kemaksiatan maupun dari kemusyrikan. Salat mendidik perbuatan baik dan jujur. Salat akan membangun etos kerja. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.